Hai drakor lovers, kali ini nonton drakor akan mengulas drama Under Queen's Umbrella. Drama ini mengisahkan tentang perebutan tahta dan sistem pendidikan pada zaman Joseon. Nah, bagaimanakah sang ratu akan bertahan dan tetap membawa anak-anaknya untuk mempertahankan tahta kerajaan? Oke, kita langsung gas ke episode pertama. Di suatu pagi yang agak mendung, Ratu Imhwa dengan sangat kesal dan marah menjemput putra ketiganya yaitu Pangeran Muan yang sedang indahoy dengan teman wanitanya yang bernama Chowon. Ratu pun mengancam Chowon agar tidak mendekati Pangeran Muan lagi. Namun Pangeran Muan yang seperti keong racun yang baru kenal sudah ngajak tidur, berdalih kalau mereka hanya berteman aja. Lah, teman kok sudah bobok bareng. Buat kesel si maknya aja nih bocah. 그럼 너도 임금하던가. Scene beralih di kediaman Ibu Suri. Tampak Ibu Suri alias Nenek Suri sedang menjamu putra mahkota yang tak lain cucunya sendiri. Putra mahkota berkunjung beserta istri yaitu Putri Min Hui Bin dan anaknya Pangeran kecil Wonson. Putra mahkota adalah pribadi yang sangat cerdas dan berwibawa, sehingga Ibu Suri merasa segan kepada putra mahkota, mengingat ia adalah calon raja berikutnya. Di istana raja, nampak Raja Liho sedang berdiskusi dengan para menterinya mengenai wabah di suatu desa bernama Sochon. Nah, menteri yang mukanya ngeselin banget ini adalah Ketua Dewan Huang. Yang lumayan tampan ini adalah Menteri Perang Yon. Sedangkan ini adalah Sekretaris Kerajaan Min. Dari diskusi yang panjang tersebut, sang raja memutuskan untuk membantu desa tersebut dengan mengkarantina dan membuat pos bantuan makanan dan obat-obatan di dekat desa Sochon. Kehebohan pagi sang ratu pun dimulai. Karena kelas belajar pagi di Jongga akan segera dimulai, ratu pun mencari putra keduanya yaitu Pangeran Songnam. Sementara itu, Pangeran Songnam malah asik berkuda di tepi pantai. Pangeran yang paling rajin hadir di kelas adalah anak keempat dari ratu yaitu Pangeran Gyeosong. Karena kelas akan dimulai, para pelayan pangeran yang lain pun ikut heboh untuk memperebutkan kursi yang terdepan untuk para pangerannya masing-masing. Di scene selanjutnya, rombongan pangeran pun menuju Jongga. Pangeran yang mukanya songong ini adalah Pangeran Wisong. Yang tampan ini adalah Pangeran Bogem. Yang suka makan ini adalah Pangeran Hodong. Si manja ini Pangeran Simso. Yang ini adalah Pangeran Yongmin, dan ini adalah Pangeran Namhyong, dan yang terakhir Pangeran Hwapyong. Sementara itu, sang ratu yang sedari tadi rempong mencari Pangeran Songnam yang masih belum ketemu juga, merasa kesal karena kelas hari ini akan dipimpin langsung oleh raja. Sementara itu, putra kelima ratu yaitu Pangeran Ilyong yang sedang asik goleran alias bobok cantik, dikejutkan oleh kedatangan ibunya. Ratu pun langsung menyeret Pangeran Ilyong agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Di tempat belajar, tampak Pangeran Wisong yang songong lagi kampret sedang menghajar pelayannya dikarenakan tidak mendapatkan bangku terdepan. Sedangkan Pangeran Muan yang sedang berjalan santai alias santuy mulai usil untuk menyinggung Pangeran Bogem. Dan ia pun berkata kepada Pangeran Bogem untuk lebih sering berjalan kaki. Dan nampaklah wajah masam Pangeran Bogem setelah disindir oleh si keong racun alias Pangeran Muan. Pelajaran pun akan dimulai. Sang raja dan Ibu Suri pun tiba di kelas belajar. Ratu Infa dan Pangeran Ilyong pun bergegas mengikuti masuk dari belakang. Sang ratu pun lega karena Pangeran Ilyong tak terlambat hari ini. Di Sigangwon, yaitu tempat khusus belajar putra mahkota, terlihat putra mahkota menjalani ujian dengan sangat sempurna. Ia pun lulus dengan nilai memuaskan. Sementara di Jongga, para pangeran diberi ujian dengan kata es yang berubah menjadi air. Pangeran Wisong menjelaskan kalau kata es kembali ke awan, di mana es terbentuk dari air yang intinya kembali lagi ke awal. Sementara Pangeran Gyeosong menjelaskan kalau kata itu mirip dengan musim semi,
karena es akan mencair secara alami jika melewati musim dingin. Sebagai pangeran yang paling cerdas, Pangeran Bogem berpendapat kalau kata itu mirip dengan perpindahan, karena jika es di Sungai Han dipindahkan di tempat penyimpanan, itu akan berguna di musim selanjutnya. Sang raja pun memberi pujian kepada Pangeran Bogem atas jawabannya yang bisa diterapkan di kemudian hari. Sang raja pun puas atas jawaban seluruh putranya. Pada saat kelas belajar akan berakhir, Pangeran Songnam pun datang dengan wajah tanpa dosa. Hal itu membuat Ratu Infua malu kepada semua selir, bahkan Ibu Suri pada saat itu. Usai kelas belajar, nampak Ibu Suri mengundang selir Huang untuk mengeteh bareng di tempatnya, membuat selir lain pada iri. Pada saat Ratu Infua ingin pamit, Ibu Suri malah menyindir ketidakmampuannya untuk mengasuh seluruh putranya dengan baik. Ibu Suri pun menyinggung kalau keempat putranya selalu membuat onar dan pantas dijuluki para pembuat onar. Ratu Infua pun tidak terima mengapa Ibu Suri memanggilnya demikian. Ratu Infua yang sedari tadi sudah kumat darah tingginya pun tidak mau kalah. Ia pun mengingatkan tentang putra mahkota yang sangat dibanggakan oleh raja dan para gurunya. Setelah perdebatan yang sengit dengan mertuanya, Ratu pun mohon pamit dengan wajah penuh kemenangan. Ratu Infua tentu tahu maksud Ibu Suri, dan Ratu pun berusaha melindungi kelima anaknya, terutama putra mahkota. Di tempat latihan, tampak Pangeran Songnam menghajar Pangeran Wisong dikarenakan si Wisong ini telah menghina Ratu. Tentu saja sebagai anak yang berbakti, Songnam tak terima kalau ibunya dihina. Ibu Suri yang kebetulan lewat mengetahui perkelahian itu, langsung menyalahkan Pangeran Songnam dengan dalih kalau mereka sudah mengeroyok Pangeran Wisong. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu part 2-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya Cinggu. Thank you.